Salam Fransiskus Pace Ebene. Bertemu lagi dengan Ibu Sartika Sihaloho dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum kita menganalisis teks eksposisi, kita harus tahu dulu apa itu menganalisis. Nah, menganalisis adalah suatu kegiatan menyelidiki suatu peristiwa atau objek dengan menguraikan unsur, bagian, struktur dari objek tersebut untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu apa tujuan kita menganalisis? Tujuan menganalisis ini adalah untuk mengetahui secara mendalam isi dari teks yang akan kita analisis, gitu ya. Jadi hal ini sangat perlu kita lakukan untuk mengetahui apa sih yang ingin disampaikan dalam sebuah eksposisi itu, apa yang ingin dipaparkan dalam sebuah eksposisi. Oke, selanjutnya kita perhatikan ada 3 struktur ataupun susunan dari eksposisi. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau sering juga disebut sebagai rekomendasi. Nah, kalau secara umum sudah kita ketahui ya, struktur dari suatu teks ada yang pertama adalah pembuka atau pendahuluan, kemudian yang kedua pembahasan atau isi, yang ketiga kesimpulan atau penutup. Nah, dalam hal ini yang menjadi ciri khas dari teks eksposisi adalah dari segi strukturnya ya. Tadi struktur yang pertama kita sebut sebagai tesis, itu di bagian pendahuluan. Kemudian argumentasi di bagian pembahasan, sedangkan bagian penutupnya adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, kita bahas satu persatu dari strukturnya ya. Yang pertama tadi adalah struktur yang pertama adalah tesis ya. Tesis adalah sudut pandang ataupun bagian yang berisi sudut pandang si penulis terhadap suatu permasalahan. Nah, ini pastinya berada di awal dari teks. Jadi kalau kalian baca sebuah teks ya, eksposisi, pastinya tesis ini letaknya di bagian awal. Kemudian yang kedua adalah argumen. Nah, argumen adalah penilaian atau tanggapan kita terhadap masalah tadi. Bagaimana penilaian kita, bagaimana tanggapan kita. Nah, itu tentu saja disertai dengan fakta ya. Kemudian selanjutnya rekomendasi atau penegasan ulang, menegaskan kembali mengenai tesis tadi. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Nah, struktur yang pertama pendapat atau tesis. Oke, kita perhatikan yang sudah ditandai. Media itu mengangkat hasil riset dari McKinsey dan Standard Chartered yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030. Nah, mengapa kita katakan ini sebagai tesis? Karena ini adalah suatu pernyataan ya, yang kita sebut juga sebagai teori yang akan diperkuat oleh sebuah argumen. Baik, kita lanjut ke struktur yang kedua adalah argumentasi. Silakan dibaca yang sudah Ibu tandai. Nah, mengapa itu bisa kita katakan sebagai argumentasi atau penilaian? Karena itu merupakan suatu bentuk bukti atau alasan yang digunakan oleh si penulis untuk memperkuat pendapatnya ya, pendapat di awal tadi, pendapat yang di bagian tesis tadi, gitu ya. Ya, jadi dari bukti tersebut atau alasan tersebut atau argumentasi tersebut, si penulis menyatakan bahwa dia sependapat dengan pernyataan atau yang disampaikan dalam tesis tadi, gitu ya. Tapi tidak selamanya dalam sebuah eksposisi itu harus setuju dengan tesisnya ya, atau dengan pendapat tadi atau sudut pandang tadi, tapi boleh juga menolak apa yang dikatakan di dalam tesis. Nah, namun tentu saja argumen yang disampaikannya harus berdasarkan fakta ya, atau mungkin data yang diperoleh itu berupa data hasil dari temuannya ya,
atau hasil dari penelitian atau mungkin pernyataan ahli atau fakta-fakta yang dia temukan, dan tentu saja didasari oleh referensi yang bisa kita percaya, gitu ya. Baik, struktur yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup, atau sering juga disebut sebagai rekomendasi. Apabila potensi itu tidak diwujudkan dalam aksi dan momentum yang baik, prediksi para investor tersebut tidak menjadi kenyataan. Nah, ini merupakan satu penegasan kembali mengenai tesis yang sudah disampaikan di awal tadi, ya. Dan hal ini tentu saja bisa dibuktikan atau bisa diperkuat oleh unsur argumen yang ada di bagian argumentasi, ya. Baik, kita lanjut ke kaidah atau ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, kita kembali ke tujuan dari eksposisi. Tujuannya tadi memberikan informasi, bagaimana supaya informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang lain atau pembaca. Maka hal ini yang perlu kita perhatikan, kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaannya. Karena faktor kebahasaan inilah yang mengantarkan atau mengakomodasi informasi tersebut sehingga orang lain dapat memahami informasi tersebut dengan jelas. Yang pertama adalah kata teknis atau peristilahan. Nah, kata teknis adalah kata yang terbatas digunakan, ya, atau sesuai dengan masalah utamanya atau sesuai dengan topiknya. Contohnya, ini dalam bidang sosial, maka kata teknis atau istilah yang muncul adalah sosialisasi, modern, seperti itu, ya. Jadi harus disesuaikan dengan bidangnya. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi di sini tujuannya adalah kata atau konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Nah, oleh sebab itu kata penghubung dalam sebuah teks, ya, pastinya sangat diperlukan. Karena apa? Bagaimana supaya kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu padu atau saling berkaitan, maka diperlukan konjungsi. Nah, dalam hal ini yang dalam eksposisi salah satunya adalah konjungsi kausalitas. Kausalitas di sini artinya adalah hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, contohnya apa? Ada contohnya adalah konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, karena. Nah, kalau muncul konjungsi seperti itu berarti ada hubungan sebab akibat dalam teks tersebut. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Nah, temporal artinya adalah perbandingan atau pertentangan, atau juga yang menunjukkan waktu. Jadi kalau ada yang namanya konjungsi temporal, berarti dalam teks tersebut, ya, menyampaikan tentang pertentangan atau perbandingan, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya contoh konjungsinya adalah namun atau setelah itu, kemudian, seperti itu, ya. Ini adalah kata rujukan. Nah, kata rujukan adalah kata yang menunjukkan atau merujuk pada acuan untuk menjelaskan fakta. Lalu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang membutuhkan aktivitas pikiran, ya. Jadi tidak terlihat, tidak ada tindakan yang kita lihat. Nah, lawan dari sini adalah kata kerja material. Ya, ingat, kata kerja mental lawannya kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang membutuhkan tindakan. Kalau mental tadi yang membutuhkan pikiran. Contohnya apa? Memikirkan, memahami, mencintai. Nah, yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang mengajak atau mempengaruhi si pembaca. Biasanya ini terdapat di dalam rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, apa sih yang menunjukkan bahwa itu adalah kata persuasif, atau mungkin dalam kalimat itu ada kalimat persuasif, gitu ya. Dalam paragraf itu ada kalimat persuasif.
ditandai dengan seharusnya, perlu, sebaiknya, seperti itu. Nah, itu hal tersebut pastinya tadi muncul di bagian rekomendasi atau di bagian akhir dari teks eksposisi. Baik anak-anak, ini saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Nah, Ibu ingatkan bahwa ketika kita menganalisis suatu teks eksposisi, maka kita akan mengetahui secara mendalam informasi dari teks tersebut, ya. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace EBD. Salam sehat.